Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep our channel Newspoint. Direktur International Office UB, Didik Hartono berharap ada kenaikan jumlah penerima program ISMA tahun 2023. Pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada para mahasiswa UB yang akan mengikuti program tersebut. Beberapa bimbingan yang sudah dilakukan adalah pelatihan Duolingo, pelatihan menulis essay dan interview, hingga sharing dengan penerima ISMA sebelumnya. Dari berbagai pelatihan tersebut, Didik berharap para mahasiswa UB lebih siap dalam mengikuti proses seleksi ISMA tahun 2023. Program IISMA 2023 yang prosesnya sedang berlangsung menjadi atensi dari International Office UB dengan memberikan layanan dan bimbingan kepada para mahasiswa yang akan mengikuti program tersebut. Dengan bimbingan ini diharapkan mahasiswa UB lebih siap dan lebih banyak yang lolos mengikuti program IISMA dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Waktu itu karena UB cenderung paling siap di English Proficiency Certificate-nya, akhirnya alhamdulillah kita mendapat ISMA tertinggi Bu Milda waktu itu 64 peserta dari tertinggi awardees di Indonesia. Tahun 2022 akhirnya diubah menjadi Duolingo dan alhamdulillah kita tetap mendapatkan sebanyak 47 awardees ya dari UB. Nah, diharapkan tahun ini Bu Milda bisa minimal sama atau mungkin bisa bertambah dengan jumlah award yang sama. Nah, ini kami mohon bantuan Bu Milda, ini mohon dengan segala kerendahan hati Bu Milda untuk bisa memberikan pelatihan kepada adik kami, adik kita Ibu ya, dari seluruh Brawijaya ini. Semoga adik ini bisa memiliki pertama niat yang kuat, ya. Kedua adalah memiliki skill yang mumpuni, ketiga adalah memiliki being knowledgeable ya, bisa memiliki banyak pengetahuan selain nanti dari English Proficiency Test juga memiliki kemampuan untuk bagaimana sih menulis essay yang baik dan juga menghadapi interview yang baik. Mahasiswa UB yang akan mendaftar program ISMA diminta untuk melakukan berbagai persiapan. Namun menurut dosen Fakultas Hukum UB, Milda Istiqomah, ada hal penting yang harus dilakukan peserta ISMA dengan mengecek kampus tujuan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengecekan melalui website ISMA. Tujuan dari pengecekan ini agar peserta dapat mengetahui perguruan tinggi negara tujuan dan program studi apa saja yang tersedia, sehingga peserta dari awal sudah memiliki gambaran mengenai perguruan tinggi yang akan dipilih. Pengecekan perguruan tinggi dan program studi yang ada dalam program IISMA menjadi penting untuk dicek terlebih dahulu oleh peserta IISMA. Hal ini dimaksudkan agar peserta mengetahui kampus dan prodi tersebut sebelum fokus mengikuti proses seleksi. Dengan bekal informasi mengenai perguruan tinggi tujuan, maka peserta dapat fokus mempersiapkan berbagai persyaratan. Kemudian tahapan pendaftaran IISMA itu apa saja, kemudian menurut saya sebelum kita kemudian masuk ke penulisan esai dan juga tips dan strategi lolos interview, kita harus lihat dulu persyaratan dokumennya apa, yang harus dipersiapkan apa, dan yang paling penting universitas tujuannya itu apa saja gitu. Jangan kemudian sudah nyiapin esai, tapi ternyata kampus yang ingin dituju itu tidak menjadi universitas tujuan yang sudah dicantumkan di website IISMA.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, memberikan tips menarik bagi mahasiswa yang akan mengikuti seleksi program ISMA. Menurutnya, mahasiswa harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai negara dan kampus mana yang akan dituju. Riset ini bukan untuk mengejar gaya, namun agar negara serta kampus yang dipilih sesuai dengan keilmuan yang akan diraih. Milda menekankan bahwa kuliah di luar negeri memiliki tujuan untuk mencari ilmu baru dan juga beragam pengalaman yang akan memperkaya wawasan mahasiswa. Memilih negara dan kampus dalam program IISMA tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya mengikuti tren pemilihan kampus. Harus diselaraskan dengan keilmuan yang akan dipelajari oleh mahasiswa tersebut, sehingga kampus yang dituju nantinya dapat meningkatkan kemampuan keilmuan, menambah jejaring, dan pengalaman lain yang akan memperkaya mahasiswa. Kemudian tahapan pendaftaran IISMA itu apa saja, kemudian menurut saya sebelum kita kemudian masuk ke penulisan esai dan juga tips dan strategi lolos interview, kita harus lihat dulu persyaratan dokumennya apa, yang harus dipersiapkan apa, dan yang paling penting universitas tujuannya itu apa saja gitu. Jangan kemudian sudah nyiapin esai, tapi ternyata kampus yang ingin dituju itu tidak menjadi universitas tujuan yang sudah dicantumkan di website IISMA. Rektor UB Profesor Widodo meminta kepada pengurus eksekutif mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang baru untuk menjaga amanah jabatan dengan bekerja keras, meningkatkan performa dan juga prestasi. Widodo menyebut bahwa para pengurus tersebut merupakan mahasiswa pilihan yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam manajemen organisasi, sehingga diharapkan mereka menjadi motor penggerak bagi mahasiswa secara umum untuk berprestasi dan inovatif dalam membuat berbagai terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengurus eksekutif mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan roda organisasi dengan amanah, sehingga dapat menjadi role model bagi mahasiswa secara umum. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu meningkatkan prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang sehingga dapat seiring sejalan dengan program Universitas Brawijaya. Mengucapkan selamat yang pertama, yang kedua adalah bahwa apa yang sudah dilantik, ya semua pengurus yang dilantik ini adalah sebuah amanah. Dan amanah ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan mahasiswa-mahasiswa ini hanya sedikit orang yang beruntung, di samping beruntung juga memiliki kapasitas dan kompetensi menjadi pemimpin mahasiswa. Dan untuk itu saya berharap mereka semuanya bisa mengembangkan diri dan juga bisa menjadi inspirator, bisa menjadi pemimpin bagi mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Sehingga saya berharap mereka ini nanti akan menjadi role model bagi mahasiswa kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif baik di tingkat nasional maupun di level internasional. Dan saya berharap dengan kepengurusan yang baru, prestasi-prestasi di bidang kemahasiswaan juga akan tambah meningkat. Pengurus eksekutif mahasiswa UB periode 2023 tancap gas dengan berbagai program kerjanya usai dilantik. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden mahasiswa UB, Rafli Reyhan bersama Wakil Presiden Khofifah. Menurut Rafli, pihaknya sudah bergerak sejak ditetapkan selepas pemira akhir Desember lalu dengan melakukan berbagai aktivitas kemahasiswaan. Sedangkan menurut Khofifah, saat ini pengurus EM sudah mulai melakukan berbagai program kerja yang diharapkan mampu menggerakkan seluruh potensi mahasiswa UB agar menjadi lebih baik. Pengurus eksekutif mahasiswa UB langsung bergerak dengan berbagai program strategis dalam bidang kemahasiswaan. Berbagai program tersebut telah disusun dengan kajian yang matang sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dengan partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya. Kita sudah mulai running, eksekutif mahasiswa mulai running sejak saat ditetapkan sebagai
Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 27 Desember lalu. Kemudian aktivitas kita sudah mulai banyak yang berjalan. Hanya saja ini kita baru saja melakukan prosesi pelantikannya secara resmi. Dan insya Allah untuk ke depan kita sudah mulai banyak program yang bisa berjalan gitu. Kami juga sudah melaksanakan rapat kerja dan beberapa program pengawalan UKT ya. Untuk periode di awal ini. Seperti itu. Gerak cepat Fakultas Ilmu Budaya UB dalam merespon kerjasama dengan Fatoni University Thailand mendapat apresiasi bagus dari kampus Thailand tersebut. Hal ini dikarenakan kerjasama yang biasanya lama terwujud dalam waktu 2 bulan bisa langsung terwujud. Kaprodi Bahasa Indonesia FIB UB Dr. Eti Setiawati menjelaskan bahwa pihaknya merespon cepat kerjasama dengan Thailand karena pihaknya sudah siap dan program kerjasamanya bagus. Untuk itu FIB UB dengan cepat dapat mengirim 3 mahasiswanya untuk menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia di Thailand Selatan. Kerjasama 2 perguruan tinggi dari 2 negara yang biasanya lama tidak berlaku bagi UB dan Fatoni University. Melalui gerak cepat, Fakultas Ilmu Budaya UB mampu mewujudkan kerjasama tersebut dalam waktu 2 bulan. Kecepatan respon UB inilah yang mendapat apresiasi positif dari perguruan tinggi Thailand dan berharap dapat berlanjut dalam program lainnya. Sony Sukmawan, Dr. Sony Sukmawan MPD berangkat ke Thailand, ke Fatoni University untuk membuat MOU ya, untuk penandatangan menyambungkan untuk membuat MOU ke Fatoni University. Mereka kembali, kemudian Ibu Lili dan Pak Sony menyampaikan bahwa Fatoni University siap menerima mahasiswa dari sini. Tidak sampai 2 bulan, kami hanya 1 bulan kami godok di sini untuk bisa bekerja sama. Ke sana akhirnya kami mengirim 3 mahasiswa ini. Dan mereka menyambut baik karena mereka katakan kami biasanya kalau bekerja sama dengan universitas lain lama sekali koneknya. Ini kok Universitas Brawijaya baru bulan lalu kami sampaikan dan sudah action mengirim mahasiswa gitu, 3 mahasiswa ke sana. Pengalaman mempelajari budaya dan bahasa yang berbeda menjadi kenangan tersendiri bagi Wahidatul Salma, mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia FIB UB yang baru pulang dari Thailand Selatan. Salma mengaku dalam hal komunikasi cukup kesulitan karena mereka menggunakan dialek Melayu, sehingga harus cermat ketika berkomunikasi dengan siswa di Thailand. Sedangkan dalam hal budaya juga terdapat beberapa perbedaan yang menjadi pengalaman tersendiri bagi para mahasiswa FIB UB ketika melakukan asistensi mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Perbedaan budaya dan bahasa menjadi 2 pengalaman yang tidak terlupakan bagi 3 mahasiswa FIB UB ketika melakukan magang di Thailand Selatan. Namun mereka cukup cepat beradaptasi sehingga perbedaan tersebut tidak mengganggu proses pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa madrasah di Thailand Selatan. Pengalaman yang saya dapat adalah selain mengajar, tentu saja sosialisasi dengan orang yang berbeda suku dan budaya, yaitu Thailand. Jadi sangat memiliki perbedaan agak jauh dengan Indonesia.
seru tentunya. Untuk memaksimalkan kerja legislatifnya, Dewan Perwakilan Mahasiswa UB akan melakukan rekrutmen staf khusus pada tahun 2023. Ketua Umum DPM UB Riko menjelaskan saat ini anggota DPM hanya dibantu oleh staf ahli, sehingga untuk memaksimalkan kerja akan ditambah dengan staf khusus. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya sudah melakukan kriteria dan proses seleksi untuk menjaring mahasiswa menjadi staf khusus DPM UB. Program kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa UB akan lebih lancar pada tahun ini. Hal ini dikarenakan para anggota Dewan akan dibantu oleh staf khusus untuk mempercepat dan memperlancar kinerja legislatif dalam menyusun dan mereview berbagai produk hukum lembaga mahasiswa. Kami di sini sebagai lembaga legislatif tentu mempunyai paradigma yang berbeda dengan teman-teman dari eksekutif begitu. Dari sini memang ada beberapa pembaharuan yang akan kami lakukan, mulai dari internalisasi produk hukum melalui peraturan-peraturan DPM, dan itu sudah running semenjak sidang pleno yang kami lakukan begitu. Dan perlu juga saya sampaikan bahwasanya ada inovasi baru di lembaga legislatif tingkat universitas, dalam hal ini DPM UB, yakni di mana kami akan ada perekrutan staf khusus ya. Jadi sebelumnya di DPM UB itu akan hanya mengenal yang namanya staf ahli, namun di sini akan ada perekrutan staf khusus ya, dan tentunya staf khusus ini akan menjadi staf pendamping ketika teman-teman dewan ini turun di dapil masing-masing, di fakultas masing-masing menemui konstituennya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.